Entah sudah hari keberapa berada di pulau indah ini. Saat itu kami berkunjung di Bali saat Bali baru beberapa bulan dibuka untuk kunjungan turis mancanegara setelah pandemi melanda dunia. Selama berada di pulau ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak jalan-jalan untuk menikmati pantai wisata yang juga sudah terkenal, yaitu Pantai Sanur. Pantai Sanur terletak di Jalan Cemara, Desa Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pantai ini mudah dijangkau karena berada di tengah kota dari Bandara Ngurah Rai. Jaraknya adalah sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Pantai Sanur itu juga terkenal dengan keindahan pantai dengan panorama matahari terbit yang menawan. Selalu menjadi pemikat bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung. Awalnya di tahun 1932, seorang seniman asal Belgia yaitu Lee Meyer singgah di Pulau Bali. Seniman tersebut menikahi gadis Bali bernama Ni Nyoman Polok. Seniman ini menuangkan keindahan Pantai Sanur dalam lukisan karya-karyanya yang kemudian dipamerkan hingga mancanegara. Sejak saat itu, pantai dengan ombak tenang ini mulai dikenal masyarakat luar. Berbicara tentang indahnya panorama Pantai Sanur saat matahari terbit. Perdana Menteri pertama India yang bernama Jawaharlal Nehru menjuluki Sanur sebagai Morning of the World. Semua pantai Sanur terhubung satu sama lain melalui jalan paving yang lebar dengan panjang garis pantai sekitar 8 km. Gantian dong, Dit. Pegang lagi. Wah, dia Panjang ya. aja dari tadi. Gini ya yang ini. Mandut. Aktivitas kami pas tiba di Pantai Sanur itu dimulai dengan berjalan kaki di sepanjang jalur paving block dan dikenal dengan istilah Sanur Beach Walk. Sebenarnya tidak hanya berjalan kaki, kita juga bisa menyewa sepeda kalau yang tidak kuat berjalan di sepanjang garis pantai ini. Kalaupun kita memilih berjalan kaki, sebenarnya sangat nyaman karena selain jalan setapak yang bagus, di sepanjang Sanur Beach Walk ini juga banyak sekali tempat nongkrong. Semisal kita sedang keletihan dan ingin beristirahat. Di sepanjang Sanur Beach Walk ini banyak sekali kafe dan tempat nongkrong mulai dari yang ala bule sampai yang lokal juga ada. Kebanyakan kafe dan tempat nongkrong ini juga ditata dengan sangat baik. Berada persis di jajaran Pantai Sanur, berdiri di atas pasir dengan beragam desain unik dan menarik. Kafe-kafe dan tempat nongkrong ini menyediakan baik makanan barat maupun tradisional, baik cemilan dan minuman. Saya menyebut pantai di wilayah Sanur ini dengan sebutan hanya Pantai Sanur.
Padahal di sepanjang garis pantai ini terbagi dengan beberapa nama pantai yang bisa dieksplor. Yang pertama yaitu Pantai Sindu, merupakan satu di antara pantai di Sanur yang paling populer di kalangan wisatawan. Daya tarik utama dari Pantai Sindu itu terletak pada garis pantainya yang cukup luas dengan hamparan pasir putih. Kemudian ada Pantai Matahari Terbit. Pantai yang sesuai dengan namanya ini merupakan spot berburu matahari terbit paling disukai wisatawan. Dengan bibir pantainya yang menghadap ke arah timur, dan alasan itu pula pantai matahari terbit ini banyak diburu oleh fotografer karena landscape-nya yang menakjubkan. Kemudian ada Pantai Semawang. Pantai ini merupakan pantai yang paling cocok untuk destinasi wisata bersama keluarga atau anak-anak. Ini dikarenakan Pantai Semawang memang dikenal memiliki ombak yang tenang, sehingga pantai ini aman untuk sekedar bermain air. Selain itu juga, Pantai Semawang termasuk pantai yang eksotis dengan landscape perpaduan antara pasir putih dan birunya lautan yang menyatu sempurna. Kemudian ada Pantai Mertasari yang juga dikenal di kalangan wisatawan sebagai spot untuk berburu pemandangan matahari terbit. Pantai ini juga unik karena memiliki jajaran pepohonan bakau yang membuat kawasan terasa sejuk. Ada pula beberapa aktivitas water sport yang bisa dicoba saat pergi liburan ke Pantai Mertasari. Kalau ada orang yang bertanya apa bedanya Sanur dengan Kuta dan Nusa Dua, ya menurut saya Sanur memiliki kesan sederhana dibandingkan dengan Kuta dan Nusa Dua. Di sepanjang pantai Sanur berjajar hotel-hotel yang sudah lama berdiri. Berbeda dengan Nusa Dua yang merupakan kawasan resort mewah. Dan Kuta yang selalu ramai dengan wisatawan. Banyak peselancar menguji nyali di sini karena ombaknya yang panjang dan juga besar. Sanur memberikan suasana Bali yang berbeda dan menarik, sehingga dicintai oleh pengunjung setianya sebagai tempat yang tenang. Dah. 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 Sip. Di kawasan ini juga ada penangkaran penyu, salah satunya di Pantai Sindu. Penangkaran ini dikelola oleh Konservasi Penyu Sindu Dwarawati yang berlokasi di depan Hotel Ina Sindu Beach. Di sini, pengunjung dapat mengamati proses pengembangbiakan penyu dari telur hingga dewasa. Selain itu, pengunjung juga dapat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelepasan penyu kecil atau tukik ke laut. Untuk biaya masuk ke sana itu tidak ada biaya harga tiket masuknya. Kita hanya donasi sukarela yang dimasukkan ke dalam kotak donasi.
Intinya sih setiap daerah itu punya karakternya sendiri. Untuk yang suka jedak-jeduk, ya kurang cocok berada di wilayah Sanur. Tapi jika Anda suka meditasi, healing, dan ketenangan, Sanur salah satu pilihannya. Saya pun setiap pagi bisa pergi hanya sekedar untuk duduk santai dengan tenang di pantai Sanur ini. Setelah lelah dari aktivitas berjalan kaki, naik sepeda, menyusuri pantai Sanur, kita mencari tempat santai. Tidak jauh dari kawasan pantai Sanur ini ada salah satu gelato ala Italia yang wajib untuk dicoba. Namanya yaitu Massimo Gelato. Ini adalah salah satu kedai gelato paling legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Kedai ini memiliki tagline 100% natural ingredient Italia, yang artinya semua bahan yang digunakan untuk membuat gelato berasal dari Italia dan alami. Setiap harinya Massimo Gelato ini selalu ramai, dikunjungi oleh turis atau warga lokal. Tidak jauh dari Pantai Sanur, lanjut kita ke warung yang sudah legendaris, yang didirikan tahun 1941. Dan untuk makan di sini, kita harus waiting list tergantung banyaknya pengunjung di jam itu. Nama warungnya adalah Warung Makbeng. Dan menu makanan di Warung Makbeng ini hanya satu jenis, yaitu paket menu yang terdiri dari nasi putih, sup kepala ikan khasnya Bali, dan ikan goreng yang berbumbu. Tak ada menu lain yang akan ditemukan di warung ini. Dan infonya, ikan yang digunakan tergantung ketersediaan di hari itu. Bisa ikan tongkol ataupun ikan cakalang. Hasil dari tangkapan nelayan lokal di daerah Sanur maupun wilayah Bali dan lainnya. Hand sanitizer yang bisa Bapak dan Ibu gunakan hendak berkunjung ke rumah warga. Demikian dapat kami sampaikan. Tidak dapat kami memohon maaf. Setelah kita dari Pantai Sanur, lanjut kita jalan-jalan lagi ke Desa Penglipuran. Mungkin sudah sering didengar jika kita berbicara tentang Bali. Ya, desa ini termasuk salah satu desa terbersih di dunia, sehingga sering dijadikan tujuan wisata oleh para pelancong lokal maupun mancanegara. Sama, tunggu sebentar. Jaraknya sekitar 60 km dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit dengan kendaraan mobil. Total area dari desa ini mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut dan berlokasi sekitar 5 km dari kota Bangli. Untuk masuk ke Desa Penglipuran, tiket masuk yang dikenakan itu sebesar 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak.
kita sudah bisa menikmati pemandangan desa unik ini yang tertata rapi. Duluan. Di sini ada cerita tentang asal mula Desa Penglipuran. Ada dua persepsi berbeda yang diyakini oleh masyarakatnya mengenai asal mula Desa Penglipuran. Yang pertama itu berasal dari kata pengeling pura, yang artinya pengeling itu berarti ingat dan pura itu berarti tempat leluhur. Kemudian persepsi yang kedua mengatakan bahwa penglipuran itu berasal dari kata Jangan pelipur jangan yang sebelah. berarti Itu aja. hiburan dan lipur yang berarti ketidakbahagiaan. Jika digabungkan, maka penglipuran berarti tempat untuk penghiburan. Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu dikatakan sering mengunjungi desa ini untuk bermeditasi dan bersantai. Saya mendengar cerita dari warga desa Penglipuran. Dahulu jalanan di desa ini adalah tanah liat. Perbaikan jalan dilakukan sejak adanya potensi pariwisata yang dapat dikelola untuk memperkenalkan budaya dan memberdayakan penduduk desa adat Penglipuran. Karena tidak ingin mengubah bentuk jalan menjadi terlalu modern, dibuatlah jalan model seperti ini. Rumah-rumah penduduk masih mempertahankan gaya tradisional Bali dengan gerbang klasik yang disebut dengan angkul-angkul. Penduduk desa sepakat untuk mempertahankan bentuk bangunan sebagai upaya pelestarian budaya Bali. Depan rumah-rumah penduduk terdapat sanggah, pelinggih atau bangunan untuk meletakkan canang dan dupa. Sebuah altar yang biasanya dibebat saput poleng, kain-kain kotak hitam putih khasnya Bali. Best moment untuk berkunjung ke sini yaitu beberapa hari sebelum Hari Raya Galungan atau sesudah Hari Raya Galungan. Karena di sepanjang jalan desa atau di depan rumah warga terpasang penjor. Penjor yang terpasang di depan rumah warga pemandangannya sangat indah. Apalagi bila dipotret dari sudut pandang yang tepat, yang boleh dikatakan itu sebagai tempat yang sangat instagramable. Berjarak kurang lebih 24 kilometer dari Desa Penglipuran, lanjut kita ke kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli. Ini merupakan salah satu tempat wisata dengan pemandangan kawasan pegunungan yang unik dan menakjubkan. Minta mani. Empat setengah kah? 5 kilo. Parah bener. Mulai lagi kabut berawan. Apa ini? Oh, di sini kah pusat pelatihan api batur. Oh, pelatihannya lah yang batu bara. Museum kah? Banyak wisatawan. Kabut asap ulang nih dudul. Restoran Gunawan. Kita mani namanya kita mani. Kita bisa mampir ke kafe-kafe yang cukup populer di kawasan itu. Sambil menikmati kopi dengan pemandangan alamnya yang indah disajikan seperti Gunung Batur dan Danau Batur.
Dari pegunungan, kita lanjut turun ke wilayah pantai. Kita akan mengunjungi Pantai Melasti yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Pantai Melasti merupakan salah satu tempat wisata yang cukup populer di kalangan wisatawan. Saat ini, Pantai Melasti merupakan pantai yang mudah dijangkau setelah ada akses jalan yang membelah bukit. Jalannya halus beraspal sehingga mempermudah pengunjung maupun masyarakat Bali yang akan melakukan upacara adat di Pantai Melasti. Pantai ini juga digunakan untuk upacara melasti, salah satu upacara tradisional di Bali. Nama pantai ini juga diambil dari upacara tersebut. Keunikan Pantai Melasti memiliki tebing terjal berupa bukit kapur. Tebing yang tampak menjulang itu menggapit jalan menuju pantai yang terlihat seperti jurang. Untuk infonya, tiket masuk ke Pantai Melasti untuk orang dewasa itu 10.000 dan anak kecil itu 3.000. Tiket itu belum termasuk biaya parkir. Untuk parkir motor itu seharga 2.000, parkir mobil itu seharga 5.000, untuk parkir bis atau truk itu seharga 10.000. Akses memasuki Pantai Melasti itu terbuka 24 jam. Bagi yang sedang mencari beach club menarik di sekitar Pantai Melasti, ada beberapa beach club di Pantai Melasti yang rekomendasi untuk dikunjungi. Beach club ini dinilai instagenik dengan suasananya yang nyaman. Yang pertama itu ada Tropica Temptation Beach Club, kemudian ada Mino Beach Club, dan Palmilla Bali Beach Club. Ayo ikan kue. Daging tebal tangan aja. Kita lanjut untuk mencari ikan ke Pasar Ikan Kedonganan Bali yang berlokasi di Jalan Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Karena liburan ke Bali itu kurang lengkap rasanya kalau belum mengunjungi Pantai Jimbaran yang terkenal dengan seafoodnya. Pasar ikan tradisional Kedonganan lokasinya memang sangat berdekatan sekali dengan tempat makan di Pantai Jimbaran. Harga ikan rata-rata di sekitaran 50.000 per kilonya. Cumi kurang lebih 70.000 per kilonya. Kerang 50.000 per kilonya. Di sini beragam jenis seafood dijual dengan harga yang murah. Semua jenis seafood ini dijual segar karena langsung diterima dari nelayan yang melaut dan sandar di pantai yang ada di depan pasar. Setelah selesai berbelanja ikan, kerang, dan udang di pasar Kedonganan, lanjut kita untuk membakar ikannya. Ada banyak restoran yang menyediakan jasa pembakaran ikan di sekitar Pantai Jimbaran atau di sekitar pasar Kedonganan. Tergantung selera kita untuk memilih yang mana. Saat itu pengunjung tidak terlalu ramai. Jadi kami tidak perlu menunggu lama untuk menentukan tempat yang pas untuk menikmati hasil belanjaan kami. Ikan langsung ditimbang dan dikenakan antara harga 20.000 sampai 25.000 per kilonya untuk layanan bakar. Ditambah dengan nasi putih, sambal, dan sayur yang disediakan di restoran itu. Menikmati suasana pasir putih dengan deburan ombak laut sambil menikmati makanan ikan khas bakar Jimbaran patut untuk dicoba. Menikmati suasana malam hari di wilayah Pantai Kuta.
Hadap sini, Dut. Udah, oke. Ayo jalan, Bro. Kita melintasi Jalan Pupis atau yang bekennya disebut dengan Pupis Land, yang dikenal sebagai kampung turis atau kampung backpacker. Kawasan ini sudah mendunia sejak lama. Kawasan ini kian istimewa karena menjadi inspirasi bagi sejumlah musisi dalam berkarya. Ada selain yang menulis lagu Pupis Land Memory, juga ada trio punk rock Superman is Dead yang bahkan sempat bermarkas di Twice Bar Pupis 2. Kemudian menulis lagu Pupis Dog and Dumb. Jalan Pupis ini adalah sebuah gang kecil yang mempertemukan Jalan Legian dan Jalan Pantai Kuta Badung. Meskipun Dah. jalannya tidak begitu lebar, namun Pupis Land ramai dilalui para pejalan kaki dan pengendara motor. Yesterday we said it for breakfast by himself. This morning. Kawasan Kuta dikenal sebagai ikon nightlife Bali yang selalu hidup sepanjang malam. Lokasinya yang strategis tepat di pusat kota Bali memudahkan kita untuk mengaksesnya. Kawasan ini mulai menunjukkan pesonanya dengan lampu-lampu kota dan suara musik yang menggema dari berbagai sudut. Sekitar Pantai Kuta terdapat deretan kafe, bar, klub malam, restoran, masing-masing menawarkan suasana unik yang memikat. Mulai dari tempat untuk bersantai di bawah langit malam, hingga berbagai pertunjukan musik dan tarian yang membuat kawasan ini benar-benar memiliki segalanya. Kehidupan malam di Pantai Kuta terasa begitu hidup, dipenuhi oleh beragam destinasi yang menjadikan pusat hiburan malam yang tak pernah sepi. Bisa dipercepat lah. Iya.
Katanya mau ke itu, Dut. Ke Ripple. Di sana kali, bukan di sini. Area sepanjang Jalan Pantai Kuta mulai menggambarkan suasana hiruk-pikuk kota yang menjadikan kawasan ini sebagai destinasi favorit tujuan utama wisata di Indonesia. Sebagai daerah legendaris di Bali, Kuta dikenal dengan deretan tempat live musik yang memanjakan pecinta genre rock dan pop. Ketika menyusuri jalanan tersebut, saya merasa seperti melangkah ke dunia yang penuh energi dan semangat. Suara musik dari berbagai bar dan kafe mengalun menciptakan irama malam yang khas. Lagu-lagu beraliran rock klasik hingga pop hits terkini silih berganti, menarik perhatian siapapun untuk berhenti sejenak dan menikmati suasana malam. Semilir dari angin malam menambah kesegaran di tengah keramaian, menghadirkan keseimbangan sempurna antara hiruk-pikuk kota dan ketenangan alam. Malam semakin larut. Akhirnya perjalanan di sekitaran kawasan Kuta saya akhiri dengan menuju Kuta Beach Walk. Jujur saja saya sangat menyukai konsep mall outdoor ini. Di sini kami hanya window shopping atau melihat-lihat saja. Ya, karena memang tujuan kami hanya ingin menikmati suasana di sini sambil bersantai setelah lelah dari berjalan kaki.